Bahkan bulan lalu kita sempat 4D ya, fotonya di USG. Dia tuh masih jalan dulu, masih jalan.
Oke. Mas Andre, sebelumnya turut berduka cita. Ya, terima kasih. Baik. Seperti apa mungkin bisa diceritakan nggak sih kronologinya seperti apa? Ya, ini udah masuk usia 7 bulan kandungannya. Dan memang rencananya tanggal 6 ini 7 bulanan. Itu untuk syukuran 7 bulanan. Tapi kalau Allah udah dipanggil duluan, dan memang kondisinya tadi habis operasi juga, ya, info dari dokter sudah lebih dari 3 hari meninggalnya. Dan karena apa? Kalau dokter sih masih mengira-ngira ada 2 kemungkinan. Pertama, ada toksoplasma ya, yang karena virus dari kucing itu ya, karena kan kita piara kucing. Tapi itu hasilnya nanti setelah beberapa hari. Malam dicek lab sama cek darahnya belum ada hasil. Tapi tadi pas operasi kelihatan lehernya kejirat tali pusar dua ikatan. Itu bisa juga kemungkinan dari situ, karena memang Dede Ratu ini aktif. Bahkan bulan lalu kita sempat 4D ya, fotonya di USG, dia tuh melambaikan tangan. Ini ada videonya di kita, dan kita nggak tahu syarat apa gitu ya, cuman kita seneng lah dengan usia 6 bulan pada saat itu dia aktif dan dia ada respon melambaikan tangan. Tapi kita nggak tahu kalau memang itu syarat dia mau pergi gitu. Sebelumnya ada keluhan-keluhan nggak sih di istri? Dia istri 3 hari ini bilang kontraksi. Tapi kontraksi ini memang kadang usia 7 bulan itu ada kontraksi palsu katanya. Tapi dia pikir itu cuma biasalah, karena kata dokter gerakannya si bayi sama kontraksi itu sebenarnya beda tipis gitu. Tapi nggak tahu juga kalau itu kontraksi sebenarnya tanda bahwa dia minta keluar dengan kondisi sudah meninggal. Jadi kayak saya kan sharing tuh sama dokternya, diskusi ini karena apa dok, dia bilang itu kayak respon dari tubuh bahwa ini sudah tidak bernyawa gitu. Sebenarnya ada juga dengan usia 7 bulan itu ada kontraksi palsu, ada, tapi ini bukan kontraksi palsu, tapi itu udah kode agar dia minta keluar gitu. Itu kan katanya tadi 3 hari ya di kandungan, emang belum merasakan keluhan-keluhan gitu selama 3 hari? Nggak ada. Baru berasa. Iya, pendarahan nggak ada, terus air ketuban pecah nggak kelihatan. Tapi setelah dicek, dari ketinggian air ketuban 11 cm tinggal 1 cm. 10 cm sendiri udah hilang air ketubannya, udah habis. Dan tadi pas operasi dokter bilang tali pusarnya pun sudah mengecil, karena ada yang mengikat ke leher dua ikatan katanya. Jadi mungkin nggak lancar untuk asupan gizinya, tapi besar kemungkinan juga karena itu atau sama virus yang toxoplasma ya orang nyebutnya ya, apa toksoplasma ya, toksoplasma itu. Kronologinya 3 hari istri mengeluh, kemudian dibawa ke rumah sakit, habis itu mengeluarkan. Nggak, Rumah sakitnya kapan? ke rumah sakitnya semalam. Sebenarnya itu bukan karena keluhan, tapi karena memang sudah jadwalnya konsul untuk 7 bulan. Jadwal konsul 7 bulan, kita biasa ya sama dokter, izin dulu dok, saya mau memvideokan. Ya, waktu usia 6 bulan kemarin kita happy karena ada respon kan, ada ini. Tapi semalam tuh dokter beda. Yakin masih ada gerakan katanya. Terus kenapa dok? Saya sampai naruh handphone nggak jadi videoin. Dia bilang ini sudah tidak ada detak jantungnya, terus tidak ada aliran darah. Terus dokter masih ngecek terus sampai kurang lebih 30 menit itu USG doang, ngecek semua. Sampai akhirnya dokter memutuskan Dede udah meninggal lebih dari 3 hari. Karena ngelihat dari sisa air ketuban sudah tinggal 1 cm, terus tidak ada detak jantung dan tidak ada aliran darah. Baru ketahuan semalam. Baru ketahuan semalam. Jadwal Kondisi gimana? Wah, drop banget. Pasti drop. Ya dia sedih pasti, saya pun sedih, dan saya udah nggak sempat mikirin video, tapi udah saya penting istri sehat dulu. Terus dokter menjadwalkan pagi tindakan karena harus puasa dulu. Jadi alhamdulillah tadi operasinya juga lancar dan istri sekarang lagi recovery, dan kondisinya memang kalau ngelihat jenazah anak saya itu insya Allah tinggi dengan
42 cm ya usia 7 bulan ya. Tadi kata dokter kalau udah HPL-nya mungkin bisa sampai 45 cm gitu. Beratnya 1000,90 gram. Ya memang pada saat kita konsul check up ya memang beratnya pun ideal gitu dengan tingginya juga. Ya pada Allah, ya Allah sudah sayang sama dia. Tapi Mas sekarang ada firasat tersendiri nggak sebagai seorang ayah? Saya sama istri tidak nafsu makan itu kurang lebih seminggu. Ngelihat nasi itu kayak mual. Saya pikir nih, wah ini mungkin ngidam kali. Iya. Sampai sekarang pun kayaknya gimana gitu ngelihat nasi. Biasa aja. Akhirnya kita udah mengurangi makan nasi, ngemil-ngemil aja. Ternyata mungkin ini bawaan dedek minta keluar kali. Kalau bicara firasat ya. Ini dede yang Ini yang kedua dari istri yang sekarang ya. Karena kan dari almarhum 2. Ini yang kedua. Dan alhamdulillah kita punya harapan dari 3 cowok, yang ini perempuan. Memang sudah ketahuan jenis kelaminnya perempuan. sudah dipersiapkan nama segala macam. Sudah. Nama baru kepikiran semalam ya. Setelah tahu udah nggak ada, kita buru-buru cari nama. Namanya Namanya istri yang ngasih nama Kurotu Air Jannah. Jadi air itu adik dan Iren nama istri. Jannah kan surga. Kalau Kurotu itu adalah ratu. Jadi penyejuk hati dari surga gitu. Kalau yang menguatkan saya teman-teman sih. Dia bilang, ya kalau bicara drop lah. Ya karena kita juga pernah kehilangan orang yang kita sayang ya. Itu harusnya kamu bahagia. Karena si baby ini sudah jadi penghuni surga. Dan ini bisa menyambut kamu nanti di surga. Itu yang membuat saya kuat. Dan untuk istri sih ya wajar ya, dia psikologisnya pasti drop. Karena dia juga harus pemulihan pasca operasi. Dan mudah-mudahan sih bisa aktif lagi ya. Maksudnya bisa pulih, sehat. Kalau untuk persiapan kita belum ada ya. Cuma persiapannya mau ada 7 bulanan tanggal 6 ini. Udah disiapkan ininya ya, rencana ya. Kita nggak di rumah, tapi kita ke panti asuhan sama adik-adik untuk ngaji bareng di situ, doain bareng. Dan karena memang adik Ratu ini udah nggak ada, saya tetap menjalankan itu, tapi beda. Ritualnya bukan untuk 7 bulanan, tapi untuk ngaji tahlilan. Saya udah telepon pihak panti asuhan tadi, minta tolong didoakan 3 hari ke depan sampai nanti 7 hari. Gitu. Tadi juga anak baru datang pulang sekolah, itu mungkin seperti apa ayahnya menjelaskan? Oh itu berat, justru beratnya di anak ya. Yang barusan kakak Raffi itu anak kedua, dia sayang banget sama adiknya. Adiknya juga raja yang kecil, anak yang ketiga. Itu dia selalu ikut setiap kali kita USG konsul sama dokter. Dia selalu di samping istri saya. Setiap kali itu dia seneng ngeliat adiknya gerak, ngeliat adiknya respon gitu. Tapi semalam saya melihat dia tuh berkaca-kaca. Dia tidak bisa mengungkapkan, mungkin karena masih 2 tahun ya. Dia tidak bisa mengungkapkan lewat kata-kata, tapi saya lihat dia kata-kata. Terus nggak lama minta gendong saya, peluk, dia nangis. Dan setiap kali kita mau tidur, kita satu-satu pasti cium perut istri untuk doain adiknya. Satu-satu. Tapi semalam Raja nggak mau. Saya kan sama Raja tidur di rumah sakit, kalau kakaknya di rumah karena lagi ujian. Gitu. Jadi kalau Raja itu usia 2 tahun, dia udah ngerti banget adiknya udah nggak ada. Di saat suruh nyium istrinya, perut istri saya, dia nggak mau semalam. Ya mau dimakamkan di mana? Ini dekat rumah, masuk Kecamatan Cimanggis ya. Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cimanggis, tapi Ciputat ya, bukan yang di Depok ya. Jadi ini kita cari terdekat. Tadinya kita mau deket sama orang tua saya, kakek neneknya di Lebak Bulus. Ternyata sekarang sudah ada aturan dari pemerintah harus sesuai dengan KK dan alamat. Jadi kita udah koordinasi ke sana, ternyata tidak bisa. Jadi harus KK dan alamat di sana, KTP-nya juga. Akhirnya kita koordinasi sama pihak RT di sini, dapat di Cimanggis. Ya buat seluruh pemirsa, adik Cigo beserta keluarga, mohon doanya. Mudah-mudahan almarhumah anak saya diabadikan di surganya Allah dan menjadi syafaat buat
kami, orang tuanya dan saudara-saudaranya, dan mohon doanya juga untuk istri saya yang sedang pemulihan pasca operasi, mudah-mudahan bisa sehat, sembuh, dan bisa aktivitas lagi. Terima kasih semuanya, teman-teman juga terima kasih.